Halo semuanya, selamat Sabat. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Ariel Kurnedi. Pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Kuasa Kasih. Pelajaran sekolah Sabat kita juga bisa kita lihat di dalam Alkitab dalam buku 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 16 dan juga kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 11. Dan juga terdapat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 pasal 53, 54 dan pasal 55. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Teman-teman semua, pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 470 mengatakan sebagai berikut. Dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan. Selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus, sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh Juru Selamat, dan amaran ini diterimanya. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan merendahkan diri oleh wahyu itu. Dari hari ke hari, berlawanan dengan rohnya yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Dari hari ke hari, hatinya tertarik kepada Kristus sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Teman-teman semua, di bagian apakah pendapatmu diberikan beberapa pertanyaan, dan mari kita jawab di dalam buku sekolah Sabat kita. Jika itu benar, mari kita jawab dengan tulis B, atau jika itu salah, kita tulis S pada pertanyaan-pertanyaan berikut yang kita setujui ataupun yang tidak kita setujui. Pertanyaan yang pertama, kasih itu sama pentingnya bagi tubuh kita dan juga bagi pikiran kita sama seperti oksigen. Mari kita tulis benar atau salah. Jika kasih itu sama pentingnya bagi diri kita dan bagi pikiran kita sama seperti kita memerlukan oksigen. Pertanyaan yang kedua, kasih yang sejati terjadi ketika seseorang mengusap kamu dari kaki kamu. Kita tulis benar atau salah. Pertanyaan yang ketiga, kebanyakan orang belajar mengenai kasih yang sejati dari membaca Alkitab. Kebanyakan orang mempelajari kasih yang sejati itu setelah dia mempelajari Alkitab. Benar atau salah? Mari kita jawab di buku sekolah Sabat kita. Pertanyaan yang berikutnya, kasih itu adalah seorang pribadi, benar atau salah? Pertanyaan yang berikutnya, kasih dan kebenaran adalah dua hal yang terpisah. Apakah benar atau salah? Jika kasih dan kebenaran itu merupakan dua hal yang terpisah, atau itu merupakan suatu kesatuan, mari kita jawab, benar atau salah? Adalah mustahil mengasihi Allah pada saat yang sama mengasihi dunia. Adalah mustahil untuk mengasihi Allah ketika pada saat yang sama kita juga mengasihi dunia. Benar atau salah? Pertanyaan yang berikutnya, kasih itu merupakan suatu perasaan. Benar atau salah?
Pertanyaan yang berikutnya, kasih yang sejati mengubah kamu. Kasih yang sejati mengubah Anda dan saya. Benar atau salah? Para sahabatku, kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama adalah Allah itu terang. Teman-teman semua, Allah adalah terang dan di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Jika kita mengaku bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita adalah seorang pendusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, Tuhan telah hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang yang lain, dan darah Anak Tuhan, darah Yesus Kristus menyucikan kita daripada segala dosa. Dan jika kita mengaku, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Melainkan jika kita mengaku akan dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita telah membuat Tuhan menjadi seorang pendusta dan firman Tuhan tidak ada di dalam kita. Kita langsung masuk ke topik yang berikutnya. Di topik yang berikutnya ini, Allah itu kasih, maka kita harus mengasihi. Allah itu adalah kasih. Sifat Tuhan adalah kasih. Maka kita, jika kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Tuhan, jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus saling mengasihi. Tidak memandang siapa yang harus kita kasihi. Apakah itu orang yang kaya atau orang yang tidak kaya. Apakah itu orang yang pintar atau orang yang tidak pintar. Apakah itu orang Kristen atau orang selain Kristen. Tidak memandang golongan, tidak memandang status, tidak memandang agama. Kita juga harus saling mengasihi semua orang. Karena jika kita mengasihi Tuhan, kita adalah menjadi tinggal di dalam Bapa. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Apakah kita mau tidak mengenal Tuhan? Tentu kita tidak mau. Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi. Bukti kasih Allah kepada kita adalah bahwa Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di bukit Golgota, menebus akan segala dosa kita. Dan itu merupakan bukti kasih Tuhan kepada kita sebagai umat-umat manusia. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah dikasihi oleh Allah, kita juga harus mengasihi Allah dan juga harus mengasihi sesama manusia. Kasihilah seorang yang terhadap yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita memang tidak pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya itu sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Tuhan tetap berada di dalam kita. Kita telah dikaruniakan oleh Tuhan untuk mendapat satu bagian dari roh-Nya, dan kita telah melihat dan bersaksi bahwa Tuhan telah mengutus anaknya sebagai juru selamat mati bagi kita semua, dan itu merupakan bukti cinta Tuhan. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, Allah tetap berada di dalam kita, dan kita akan tetap berada di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah tetap berada di dalam Dia. Jika kita mau tetap tinggal di dalam kasih, maka Tuhan akan hadir di dalam diri kita, dan kita juga akan tetap berada di dalam Tuhan. Topik yang terakhir dari pembelajaran kita sekolah Sabat ini, pada hari Sabat ini, adalah Allah itu kebenaran. Allah adalah kebenaran dan firman-Nya adalah kebenaran.
firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran. Jadi jika ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan merupakan suatu kebenaran. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang jauh, yang menyimpang dari Alkitab. Salah satunya adalah pengajaran antikristus. Itu adalah si penyesat. Dan waspadalah teman-teman semua. Jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh banyak angin pengajaran. Janganlah kita meninggalkan pengajaran kita yang sudah sesuai dengan Alkitab untuk berganti ke pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Pedoman kita untuk tetap berpegang kepada pengajaran yang benar adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Karena Alkitab, firman Tuhan sudah pasti, sudah tentu itu adalah suatu kebenaran. Jika ada orang yang membawa pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran, janganlah kita menyapa mereka, bahkan janganlah kita membukakan pintu rumah kita kepada mereka. Memang benar, kita harus saling mengasihi kepada semua orang, tetapi ada kalanya, ada waktunya jika kita tidak mengasihi orang yang merupakan penyesat, orang yang membawa pengajaran yang salah. Karena jika kita membukakan pintu rumah kita kepada mereka, menyapa mereka, maka kita telah ikut ambil bagian di dalam pelajaran pengajaran yang salah, di dalam pelaku-pelaku kejahatan. Jadi teman-teman semua, inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, agar janganlah kita menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Dan kita sebagai umat-umat Allah, memang kita harus mengasihi, harus saling mengasihi, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tetapi ada kalanya kita tidak mengasihi orang-orang tertentu. Dan poin yang terakhir, Allah adalah terang. Dan jika kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Tuhan, marilah kita hidup di dalam terang, sama seperti Tuhan telah hidup di dalam terang. Teman-teman semua, jika teman-teman suka akan video pembelajaran sekolah Sabat ini, silahkan untuk tekan tombol like dan juga komen. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat terus update video-video pembelajaran pembahasan terbaru dari saya. Dan juga share akan video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua, agar kenalan teman-teman, keluarga teman-teman, para sahabat teman-teman semua dapat ikut mendengarkan akan pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Saya Ariel Cornedi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.